Mau tanya buat semuanya, siapa yang sudah pegang uang kertas tahun emisi 2022? Siapa yang sudah pegang? Jangan malu-malu. Oh, berapa? Belum semua. Ada yang sudah pegang, 1, 2 ya. Ternyata belum banyak yang pegang uang kertas tahun emisi 2022. Yang menarik, di sana ada 7 jenis uang kertas atau nominal yang diperbarui. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau di uang kertas itu kan ada gambar pahlawan. Kalau 1000 pahlawan apa? Siapa pahlawannya? Gak ada yang berani atau gak ada yang tahu? Saya ganti pertanyaannya. Kalau 100.000, 100.000 aja tahu ya. Waduh, bahaya ini. 1000 itu kalau tidak salah Cut Nyadin ya. Dan kalau 100.000 tadi sudah dijawab dengan lantang, Soekarno-Hatta. Dan ada yang lucu kalau kita lihat ya, ada di media sosial tuh ada aja orang iseng ya, dijejerin gitu ya, dari yang 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Lalu dijejerin. Saudari-saudara, ternyata semakin besar uangnya, semakin sumringah senyuman pahlawannya. Wah, coba nanti kalau di internet atau kalau sudah pegang, dicek. Cut Nyadin itu 1000 tuh cemberut dia. Soekarno-Hatta 100.000, wah dia sumringah, senyum gitu ya. Kalau yang belum pernah punya atau belum punya, saya kemarin sore saat homili misa sore saya belum punya. Tapi setelah misa saya dikasih ya, nih, lengkap 1 set. Oh, ya. Siapa yang mau tuker? Boleh. Saya kasih yang biru, Anda kasih yang merah. Ya. Nih ada yang baru nih, bener. Bukan Cut Nyadin, Deng. Cut Mutia, salah saya. Cut Mutia. Saudari-saudaraku, bangsa kita memberi tempat yang terhormat untuk para pahlawan. Memang di sini hanya ada 7 slot, 7 tempat ya, 7 uang kertas. Tapi saya yakin banyak sekali pahlawan. Dan kalau saya cari maknanya apa sih menaruh para pahlawan ini di pecahan uang kertas ini yang ada di negara kita? Yang pertama tentu untuk memberikan kehormatan kepada para pahlawan yang sudah memberikan dirinya, sudah berkorban untuk bangsa dan negara kita. Maka diberikan tempat terhormat, diingat, ditaruh di uang kertas ini. Lalu yang kedua, supaya apa? Supaya kita juga selalu ingat, oh ternyata ada teladan-teladan, ada contoh-contoh orang-orang yang rela merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk kemerdekaan, untuk membela bangsa dan negara. Kita punya teladan. Yang pertama tadi memberi tempat terhormat, yang kedua memberi kita teladan. Yang ketiga saya tambahkan, kenapa sih gambar-gambar pahlawan yang ada di tempat ini, di uang kertas ini? Kalau saya merenungkan, supaya apa? Pahlawan ini kan memberikan diri buat sesama ya, buat orang lain. Maka saya yakin dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Maka kalau kita lihat gambar pahlawan ini, kita jadi ingat kalau kita mau berbuat dosa dengan uang ini, ya, berbuat dosa dengan uang kan maunya buat diri sendiri toh, maunya buat kepentingan diri sendiri, kenikmatan diri sendiri. Maka kalau mau berbuat dosa dengan uang, kita jadi ingat, oh ternyata ada orang-orang yang mengingatkan saya untuk bukan memikirkan diri saya sendiri, tapi juga memikirkan sesama. Itu tambahan. Tetapi yang menarik adalah apa yang mau saya renungkan dari pengalaman uang kertas ini, lalu dengan bacaan-bacaan yang kita dengarkan soal tempat terhormat, soal sopan santun, soal rendah hati. Saudari-saudaraku, kalau kita dengar bacaan Injil, kita sudah sering dengar duduk paling belakang supaya dipersilakan maju ke depan.
Kenapa Yesus mengatakan ini? Itu perumpamaan. Karena banyak orang berebutan untuk duduk di tempat terhormat. Sama nih kayak gini tadi ya. Ini dikasih tempat terhormat. Tetapi ini perumpamaan, saudari-saudaraku. Apa yang Yesus maksud dari perumpamaan ini? Kalau saya merenung-renung, saya ikut dalam perjamuan makan itu ya, dalam meditasi, dalam doa. Yesus mau mengingatkan kita, para murid, kamu jangan ambil tempat terhormat. Kalau kamu ambil tempat terhormat itu berkurang tempatnya. Maka kamu duduk aja di tempat yang lain. Jangan mengurangi tempat terhormat. Itu satu. Lalu lebih jauh daripada itu, Yesus mengajak kita semua untuk apa? Murid-muridku, kamu jangan berebutan tempat terhormat. Itu sudah ada. Tapi kamu buatlah, sediakanlah sebanyak-banyaknya tempat terhormat bagi orang lain. Sediakanlah tempat-tempat terhormat bagi orang lain. Kalau cuma ada sedikit, perbanyak. Kalau ada terbatas, tambahin lagi. Supaya apa? Supaya nggak ada orang yang dipermalukan. Supaya orang semua duduk di tempat terhormat. Saya merenungkan, inilah pesan Yesus pada kita. Yuk, kita sediakan, kita berikan tempat terhormat bagi semakin banyak orang. Dan dengan demikian, kita nggak usah lagi cari tempat terhormat. Kita sudah dengan sendirinya masuk ke dalam bilangan mereka yang ditinggikan. Maka pesan Yesus hari ini, ayo kita sediakan, kita berikan tempat terhormat. Kalau bahasa Bapak Kardinal Ignatius Suhario adalah, yuk kita berbela rasa. Berbela rasa itu kan apa? Memberikan tempat terhormat bagi orang lain. Memberikan tempat yang layak bagi sesama kita. Dan tidak ada yang dipermalukan. Tidak ada yang harus mundur duduk di belakang. Karena semuanya menjadi terhormat. Penghormatan terhadap martabat manusia. Kecenderungan kita mudah memberikan rasa hormat, atau kalau anak zaman sekarang bahasanya kita bisa memberikan respect ya. Kalau sesama kita, orang yang kita jumpai itu setara dengan kita atau lebih tinggi, dengan mudahnya kita memberi hormat, kita memberi respect, kita kasih tempat yang terbaik. Kalau setara dan lebih tinggi, itu kecenderungan manusia. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mengundang, undang mereka yang cacat, undang mereka yang lumpuh, undang mereka yang miskin, undang mereka yang buta. Itu kan mau menandakan, ayo kita semua angkat. Bukan hanya yang setara, bukan hanya yang lebih tinggi daripada kita, tetapi semuanya kita mau bawa ke tempat terhormat. Contohnya apa? Gampang. Misalkan di rumah, di kompleks, ada petugas keamanan, ada asisten rumah tangga, ada tukang kebersihan, petugas kebersihan. Maka kita sudah memberikan tempat terhormat. Kecenderungan kita merasa berkuasa. Mudah mengatur, mudah marah dengan mereka. Atau kalau di kelas, di sekolah gitu ya, kita dengan respect dengan setingkat atau kakak kelas. Tapi dengan adik kelas, banyak kasus masih hari ini, sampai hari ini pembulian masih banyak. Apakah itu menjadi tempat terhormat bagi sesama kita? Saudari-saudaraku, semoga hari ini perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, kita sediakan lebih banyak lagi tempat terhormat bagi sesama kita. Sehingga tidak ada yang dipermalukan, tidak ada yang dibuang dan ditinggalkan. Kita ikut dalam perjamuan bersama Yesus, bersama-sama sebagai satu keluarga. Kita hening sejenak. Bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat rahmat yang boleh kita terima. Sekaligus juga memohon
bimbingan Roh Kudus.